Baik. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yoga, ini sesi terakhir untuk malam ini ya. Iya, Mudah-mudahan Bu. tidak mengurangi semangat untuk mengikuti ujian komprehensif ini ya. Iya, insya Allah. Nggak ngantuk ya. Mohon maaf, Bu. Mohon izin dulu. Niki kan kalau sebenarnya ngantar keluarga ini nembe ten Jogja menghadiri pengajian Azair ini di Kerapia. Dan kalau kan tapi tetap di rumah makan. Jadi kalau ada suara-suara bising sedikit. Oh iya toh. Di rumah makan malah mah enak sambil makan-makan. Nggih, ngapunten, Ya, Bu. untuk ya mengawali ujian dipersilakan kepada Pak Yoga untuk perkenalan ya, memperkenalkan tempat tugasnya di mana, kemudian sudah mengajar di sana berapa lama. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Yuli yang saya hormati. Oke, yang pertama-tama perkenalkan nama saya Yoga Ardia Sumantri, Bu. Berasal dari Kulon Progo, Panjatan, daerah pesisir, Bu. Ngapunten. Pleret Panjatan. Terus saya mengajar di SMA Negeri 1 Melati baru kemarin Juli. Alhamdulillah keterima P3K rezeki ten Sleman. Ya, di Sleman ya, Ya, baru kemarin Juli. Sebelumnya saya guru honor, Juli. guru honor di SMK Ma'arif 1 Wates dekat Patung Kuda nih kok Buler Patung Kuda SMK. Nggih. Oke. Terus Hmm. nyambi juga di SMA Negeri 1 Pengasih belakang Polres Kulon Progo itu ada SMA yang jejer SMK 2 Pengasih nih kok. Oh, Nggih, nggih honor sekarang kan masih nyambi. nggih mboten angsal. Saya kira masih Anu Bu paling tasih anu ekstra kan saya ekstra ya, ya, ekstra. ekstranya Ekstra saya apa Pak? kalau seni hadroh Bu, seni rebana Hadroh. sholawatan. Nggih. Oh ya. Nggih, saya juga punya kayak wadah buat anak-anak di Kulon Progo, Ikatan Pelajar Seni Hadroh Sekulon Progo dan itu niatnya siar juga ke sekolah anak-anak ngoten niku insyaallah masih berjalan walaupun saya pindah dinas di Sleman. Ngoten niku Bu niatnya nggih Oke. buat wadah anak-anak aja supaya anak-anak lebih tahu ya bab ngaji daripada keluyuran atau tawuran mending saya kasih wadah ngoten niku. Ya nggih. Ya Pak. Ya dari Sleman masih baru jadi saya masih nggih meraba-raba dulu yang di SMA Melati anak-anaknya bagaimana dengan yang di Kulon Progo ada perbedaan ngoten niku. Mm-mm. Dan saya Sama-sama SMA Negeri 1 ya? iya tapi kan saya sebelumnya SMK Bu banyak Oh, cowok-cowoknya yang SMK Ma'arif kan saya banyak cowok. enggak yang di tadi yang dekat SM, yang di Oh Pengasih tadi. ya SMA tapi kan hanya berapa jam 6 jam itu kan cuma 2 hari itu pun nanti ya jarang masuk karena ya kan cuma nambah sedikit jadi jarang sekali yang di SMA Pengasih ngoten Bu. Hmm. Oh begitu. Ya. Iya. Kalau yang di SMA Melati berapa jam sekarang? Niki 12 jam Bu karena yang guru Oh, sebelum guru sebelumnya guru yang ada kan Bu Retno itu kan ketua MGMP Sleman Bu Retno niku ya yang harus 24 jam tapi kan sudah verdik jadi saya P3K 12 jam niki apa niku soalnya kelasnya sedikit rombelnya 4 oh. Dan nanti kalau sertifikasi kan 24 jam toh. Oke, benjang Bu insya Allah. Oke, kalau kalau sudah sertifikat besok kan siap nambah di mana ngoten niku. Ya. Bentar Pak, saya tak ngecas ini Nggih Bu, baterainya nggih. sudah low. Nggih Bu. Ya. Dilanjut Pak Yoga. Terus saya sudah berkeluarga Bu. Oh ya, Alhamdulillah. Nggih,
saya Putra lulus berapa? lulus S1 langsung S ini satunya mana? dulu UAD Wates Bu, pengen ke UIN buatan ketampi karena saya kan Oh, dulu adik. UAD Wates dulu Bu, sebelum sebelum Wah, sini ada UAD, PAI UAD. Wates, nggih, Wates. Jadi dulu malah sebelumnya belum UAD Bu, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah dulu di Wates niku. Wah, Nggih, berarti jenengan bisa nyanyi Surya, ya no? bisa saestu. Bisa. Ya lewatan nggih saged. Gitu ya. Nggih, pokoknya malah menjelajah nih yuk. Semester 3 Jelajah ya. nembe gabung ke UAD itu. Terus nggih, Oh, nggih ya kayak gitu. Sebelumnya ada dosen ya ya saya kan memang Nahdien, jadi ada ya. sesuatu yang beda sedikit ya Ya kalau nggak manut. masalah. Nama intinya cari ilmu toh. Ah, iya, saya manut dong. Saya kuliah di situ untuk saya menentang, saling Iya, malah menghormati. justru untuk menjelajah tadi, ya Nggih, kan? Bu, nggih. Iya. Memang saya sudah berusaha ke UIN nggak keterima soalnya memang saya otomotif dan di UIN sudah SNPTN, SBMPTN, bidik misi saya coba semuanya ya dari rezekitan Hmm. UIN. Jenengan soalnya ya memang jalurnya ke situ kok. Biar lebih banyak pengalaman Nggih, nggih Bu. penjelajahan tadi ya. Ya mengenal Muhammadiyah, mengenal Nggih. NU ya kan? Iya, nggak Nggih. apa-apa. Jadinya kan malah justru tidak apa istilahnya jenengan mesti lebih lebih moderat ya, lebih tidak tidak fanatik Nggih, ya. nggih, mboten Ya insyaallah. tahu, karena Malah itu kan malah tahu ya. organisasi. NU Muhammadiyah itu kan bukan agama, ya tahu? Nggih, mboten Ya Bu. tapi organisasi. Putrane kuwi nyeruntul-nyeruntul. Ya, nggih, Pak. Nang rumah makan ya. Ini saya jadi jenengan konsentrasi tidak ini ujiannya? Nggih, insyaallah Bu. Oh, Kalian. insya Allah ya. Baik. Eh, untuk wawancara, silakan Pak Yoga jelaskan tentang teori-teori belajar yang dikuasai oleh Pak Yoga eh, sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya dan bagaimana implementasinya dalam praktek pembelajaran PAI. Silakan. Oh, nggih. Teori belajar yang pertama teori belajar behavioristik Bu. Intinya di sini eh, belajar itu ya kita berinteraksi dengan siswa. Nah, terus ada stimulus dan nanti siswa merespon karena memang apa siswa itu butuh diperhatikan juga. Soalnya saya juga memang beberapa kali banyak siswa yang ada yang terlihat caper, memang pengen diperhatikan, tetapi kan yang namanya siswa beda-beda, ada yang terutama yang perempuan. Nah, apalagi gurunya masih muda dan itu memang beda ada niku. Nah, terus misal kita memberikan materi tentang apa contoh perilaku akhlak tercela yang ada di rumah kalian apa begitu terus nanti siswa-siswa tersebut pasti akan berdiskusi lalu memberikan contoh-contoh perilaku akhlak tercela yang ada di lingkungan sekitar begitu. Untuk selanjutnya teori yang selanjutnya teori kognitif di sini intinya belajar itu merupakan perubahan persepsi pemahaman. Dados belajar niku akan berjalan baik jika teori-teori tersebut nanti salah satunya ditindaklanjuti oleh guru kepada peserta didik dengan seiring berjalannya waktu melihat perilaku tingkah siswa ke depannya bagaimana bahwa siswa tersebut pasti akan ada perubahan jika teori tersebut digunakan. Di sini teori kognitif
ditekankan buatan apa bukan dari belajarnya bukan dari hasilnya tapi prosesnya Bu. Jadi teori kognitif itu nggih, hasilnya memang nanti akan pengennya menghasilkan dengan eh, nilai yang baik, tapi setiap siswa kan mesti beda-beda karena kan pengaruhnya banyak sekali, ada yang di rumahnya lingkungannya jelek, ada yang baik, ada di sekolah ada yang jejernya ada yang baik atau yang belum tidak baik. Karena itu memang untuk teori kognitif ini sangat berpengaruh untuk eh, pada apa ya proses pembelajarannya. Jadi bukan hasilnya begitu. Setiap guru menginginkan prosesnya. Insya Allah kalau prosesnya berjalan dengan baik, nilainya juga akan baik. Selanjutnya teori humanistik. Humanistik itu kemarin saya baca memanusiakan manusia Bu. Jadi kita sendiri sebagai guru ya berusaha melihat siswa ya dia menganggap bahwa siswa itu ya anak kita juga Bu. Terus seperti kayak ada siswa yang sedang merenung atau sedang kurang apa ya kurang memperhatikan dalam pembelajaran, kita tanyakan Bu apakah ada masalah atau bagaimana, dan disitulah kita sebagai manusia juga kan bisa mengerti apakah ada masalah dalam pembelajaran di kelas atau masalah di keluarganya. Maka dari itu teori humanistik juga berbeda dengan teori yang lainnya begitu Bu. Intinya kita selalu memotivasi, contohnya apabila anak tersebut sudah menjawab pertanyaan walaupun jawabannya salah tapi sudah berani mengungkapkan pendapatnya, kita beri aplaus atau beri reward. Jadi siswa tersebut juga nanti bisa ada perasaan senang walaupun jawabannya salah begitu. Untuk teori selanjutnya konstruk konstruktivisme. Ya, di situ nanti ada apa ya tentang kontekstual, bagaimana dalam teori ini membebaskan apa ya pembelajaran untuk saling membimbing temannya. Jadi nah, apa semua belajar itu mudah dipahami. Oleh karena itu teman nanti kita bikin belajar kelompok, kita kita kasih apa mereka tentang masalah kehidupan atau contoh-contoh perilaku perilaku hal tercela di kehidupan sehari-harinya, dan mereka bisa berpikir kritis, supaya anak-anak tersebut bisa apa ya saling mengungkapkan pendapatnya dan bisa saling pokoknya saling bekerja sama dan bisa menghasilkan sesuatu jawaban dari setiap jawaban dari semua anak-anak tersebut. Cukup Bu. Ya, cukup Pak. Eh, Selanjutnya dalam pengembangan pelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu ada dikenal istilah TP, ATP, TIPEK, PBL, PJBL. Nah, coba Nah, istilah-istilah tersebut dijelaskan secara singkat dan padat. oke. Yang pertama ATP, alur tujuan pembelajaran. Terus Nah, sebelum ATP oh ada CP, apa? CP, TP. nggih, CP itu capaian pembelajaran. Terus capaian pembelajaran itu berarti mencakup semua kompetisi atau lingkup materi. Insya Allah nanti kalau capaian pembelajaran sudah diketahui, nanti untuk melanjutkan ke ATP itu nanti mudah begitu Bu CP. Terus yang ATP alur tujuan pembelajaran itu ya berupa kayak apa enggak rencana rencana untuk pembelajaran di kelas. Terus setelah CP itu ATP, terus TP. TP itu tujuan pembelajaran. Tadi kan ada A-nya alur,
Terus sekarang TP itu tujuan pembelajaran. Di sini ada tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, terus tujuan pembelajaran tersebut supaya siswa dapat mengetahui pengetahuan apa materinya, terus keterampilan apa yang bisa dicapai oleh siswa, lalu dan sikap-sikap apa saja yang bisa dicapai eh, untuk siswa tersebut dalam materi tersebut. Contoh dalam materi tadi hal tercela tersebut siswa dapat mengetahui pengertian, lalu dapat mengetahui contoh perilaku, dan lalu siswa dapat mengetahui cara menjauhi bagaimana sikap tercela tersebut. Selanjutnya tipek nih Bu. Tipek niku teknologi, teknologikal, pedagogik, konten, konlek, kon, konelek. Di sini intinya suatu apa ya, pembelajaran guru dengan teknologi. Contoh ya, guru tersebut memakai PowerPoint. Saya juga dulu pernah memakai Google Form pada waktu COVID, memakai sekarang kemarin pas ulangan harian memakai Quizzes. Jadi siswa itu memakai teknologi sekarang lebih lebih menantang. Pernah juga saya suruh siswa ulangannya membuat membuat apa ya, pengertian berlaku tercela dengan membuat video dan mereka menguploadnya di media sosial masing-masing, contoh TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dan itu malah bisa membedakan sifat anak tersebut pada waktu di kelas dan pada waktu mereka mempresentasikan di Media rumah sosial. sendiri. Nggih, ngoten niku. Jadi saya malah tahu, oh jebulnya anak ini beda pada waktu di kelas. Saya setuju, saya itu Ah, ternyata anak ini tuh luar biasa pada waktu di-upload di media sosialnya, tapi memang kebanyakan di YouTube. Soalnya kan YouTube kan kalau nggak di-share linknya sama yang lihat saya sendiri kan nggak, jadi ngoten niku. ya, Tapi ya saya ya biar tahu anak-anak, oh ternyata anak ini pendiam tapi di media sosialnya luar biasa, ngoten niku. ya. Cukup Bu. Kalau yang PBL dan PJBL, PPL problem. PPL niku melibatkan siswa, intinya tingkat mencari apa enggak ya? Mencari problem masalah, supaya keterampilan berpikirnya siswa itu memecahkan masalah itu apa dapat dipecahkan pada masalah tertentu, contoh pada masalah yang di kehidupan sehari-harinya, tapi diterkaitkan dengan materi-materi kita sebagai guru PAI. Kalau program based learning PJBL niku nanti peserta didik diberi kebebasan untuk mengerjakan proyek, kan J-nya itu project, terus kolaborasi dengan siswa yang lainnya, contoh dengan mereka misal mau membuat video tadi bisa dengan kolaborasi dengan teman-temannya, apalagi sekarang kan yang kurikulum merdeka memang ada kayak P5 ngoten niku Bu. Suwun. ya. Kemudian ini Pak, tadi kan eh, pengembangan pembelajaran yang terkait dengan kurikulum merdeka ya. Nah, kemudian di sini di dalam perangkat modul ajar itu ada eh, apa tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, metode, media, Iya. dan LKPD. Nah, apa itu Pak LKPD? KPD niku kayak apa ya, kayak lembar pekerjaan siswa atau sebagai apa enggak ya? Sebagai siswa untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dipelajari. Terus fungsinya memang buat membantu menemukan konsep materi yang sedang dibahas. Jadi apa saja, terus
bisa digunakan untuk menuntun pembelajaran untuk penguatan materi. LKPD itu seperti kayak nggih niku pun apa kayak nggih lembar kerja peserta didik supaya bisa tahu kemampuan siswa sampai mana setelah belajar materi yang diajarkan tadi. Ngoten niku, Bu. Ya. Dalam mengajar, Pak Yoga, apakah menggunakan materi-materi yang bermuatan HOTS? Oh, Ya, HOTS itu apa, Pak? nggih HOTS. kayak eh hot niku menging hmm, tentang pertanyaan yang masa masa kini ya Bu, berpikir kayak hot itu tinggi ya Bu, berpikir tinggi. Ya, higher. Oke, intinya berarti bahwa siswa misal contohnya tetap memakai contohnya misal kayak eh, soalnya kan saya memang sekarang jadi guru negeri dan saya sudah memikirkan bahwa siswa-siswa tersebut masih ada perbedaan dan kemarin saya masukkan beberapa fikih juga padahal fikih kan di guru guru apa buku paket dan LKS cuma kemarin belum ada jadi saya memberanikan diri untuk menanyakan beberapa ke anak kayak niat sholat dan lain sebagainya. Kemarin memang saya beranikan walaupun saya memang di sekolah negeri jadi memang walaupun saya memang nadiin jadi saya saling apa ya saling pengen tahu aja dan kemarin memang ada anak yang berbeda paham LDI ibu dan kemarin saya suruh niat niat itu memang ya mereka nggak mau niat Bu Jatos ya memang nggak mau niat karena dari orang tuanya tidak tidak ada niat uang Gusti Allah ki sudah tahu kita mau sholat apa ngoten niku kemarin nggih nggih pun saya sudah nggak berani apa apa soalnya kan eh, sudah kayak gitu saya nggak mau berani soalnya kan kita di SMA negeri terus saya nggak mau harus manut saya kan kecuali saya kemarin di SMA Ma'arif jadi harus niat pakai kunut kabiro jadi kalau saya sekarang di SMA negeri Nah, itu niku. gimana menyikapi peserta didik yang apa memiliki paham keagamaan yang berbeda-beda itu? Ya, nek menurut saya memang karena apalagi kelas 10 dan itu lingkungan kan memang banyak sekali di berbagai lingkungan. Saya sebagai guru PAI nggih menghormatinya, tetapi kan memang untuk kedepannya memang saya belum mulai mulai saat ini belum berani untuk menanyakan terutama yang tadi beda paham LDI tadi, soalnya kan Jumatan juga harus di masjidnya masing-masing. Kemarin setiap Jumat kan saya ngoprak-ngoprak Bu. Dan untuk yang siswa yang tersebut dijemput orang tuanya dan saya tidak berani untuk apa ya? Untuk ya tidak melarang orang tuanya menjemput. Paling kemarin saya suruh memberikan surat pernyataan bahwa saya beda paham dan saya tidak bisa mengikuti Jumat sholat Jumat di sekolah ngoten niku dan saya memang menghormati tersebut dan saya nggih hanya bisa nggih mendoakan saja ya semoga nggih besok ke depannya nanti kalau ada pembelajaran saya bisa saling menghormati mawon ngoten niku Bu. Itu bisa masuk di asesmen awal ya? Asesmen awal pertanyaan ya Bu. Bisa bisa masuk tidak? Jadi di asesmen awal itu kan latar belakang Oh nggih. sosial, ekonomi, ya kan? Nggih. Termasuk ini paham keagamaan ini. Ini Oh, bisa masuk tidak? Ini kan nanti jadi pertimbangan jenengan juga ya, nggih Bu. ya kan? Nggih. Nggih. Misalkan ternyata satu kelas yang Anda ajar itu eh, mereka mayoritas misalnya Nahdien. Tapi Nggih. ternyata ada beberapa yang Muhammadiyah. Nah, itu Nggih. apakah kemudian nanti ujiannya juga tadi ketika ujian maka di form penilaiannya juga nawa itu apa nah, niatnya itu juga harus dilafalkan sementara sebagian yang lain kan tidak
Oh, nggih. melafalkan. Nggih. Nggih, Itu Bu. bagaimana, Pak? Oh, nggih. Emang untuk kedepannya saya juga besok akan saya coba praktek dan untuk yang tadi beda paham tadi memang nggih saya nek kalau yang Muhammadiyah dan NU kan saya nggih sudah sudah apa ya Bu? Sudah Saya nggih, paham. sudah pernah jadi sebenarnya di SMA pengasih kemarin terus pas pengucapan nanti pas pengucapan sholat fardu pas bacaannya yuk yang Nahdien dulu Kabiro dulu. Nah, setelah itu yuk setelah itu yang Muhammadiyah sekarang Bangit. Nah, saya sekarang memang yang LDI ini saya masih bingung dan memang saya ini kan bagaimana caranya paling harus disendirikan Bu. Disendirikan memang yuk saya pengen tahu juga sih malah yuk jadi Disendirikan. ya maksudnya disendirikan paling enggak di waktu tertentu nanti di Hmm. teman-temannya sudah baca kan nanti bisa ngobrol pada waktu tertentu nanti berdua atau satu orang nanti saya tanya bacaannya gimana kan saya juga malah bisa tahu ngoten niku soalnya kan kalau saya Mm-mm. belum cari tahu dulu enggak saya mah langsung apa ya menyalahkan anak tersebut saya juga tidak bisa soalnya kan itu sekolah negeri ngoten niku Bu. Ya. Hmm. Baik. Selanjutnya ini Pak, eh, terkait dengan modul project ya. Kemarin menyusun modul project ya. Iya Bu. P5 atau PPRA? Kemarin Yang dibuat menggunakan yang P5 atau PPRA? Atau dua-duanya? kemarin saya kemarin saya memang juga jadi guru pendamping P5 sih Bu. Terus saya saya memakai P5 Bu. Ah, P5 ya? nggih. Ya. Oke. Dalam menyusun modul project P5 itu melibatkan siapa saja, Pak? Untuk penyusunan modul project tersebut kemarin memang apa eh, ada tim khusus untuk setiap modulnya dan untuk kelas 10 ini memang ada besok ada 3 modul Bu. Yang pertama kemarin ada beberapa guru yang sudah membuatnya dan saya sebagai apa fasilitator diberikan juga 8 anak untuk saya dampingi dan setiap anak tersebut memang beda-beda kelasnya. Kemarin dari pihak sekolah dibedakan untuk kedepannya juga ini besok insya Allah sudah mulai apa ya pameran Bu besok pagi insya Allah mulai pameran anak-anak tersebut memang ada beberapa anak juga yang ya karena beda kelas dan harus menyesuaikan kelas lagi. Saya sebagai fasilitator fasilitator terus juga nggih, saling menyemangati bahwa kita di kurikulum Merdeka ini memang ada juga Bu sampai ada yang sampai nangis. Nangis itu karena apa nggih, kelompoknya itu ya nggak pada bantu. Itu yang saya waleni, bukan yang saya dampingi tapi yang saya waleni, Pak. Saya sudah capek Pak P5. Kayak itu. Kok yang Kayak saya gitu ya? ya su- jadi beda-beda Bu. Ada yang Pak besok kalau ganti ganti apa ya ganti tema ganti kelompok lagi nggak Pak? Saya udah capek Pak ganti lagi nggak pendampingnya Pak. Kayak gitu dari saya jadi sebagai wali kelas nih saya ya insya Allah ya cuman saya nggak yang sabar. Cuman saya mau memotivasi bahwa kita kita juga masih saling belajar. Pak Yoga juga belajar, kita Hmm. belajar, kita mencari hal yang baru bahwa kita itu tidak penting hasilnya tetapi prosesnya kalian bisa kenal dengan kelas lainnya bisa silaturahim dan bisa apa Hmm. silaturahim ke rumah-rumah temannya yang nggak sekelas jadi mereka malah banyak temannya banyak banyak kenalannya dan ilmunya juga nggak cuma dari kelas kelas aja tapi dari kelas lainnya P5 itu Projectnya apa, Pak? Project, proyeknya projectnya berupa apa? kemarin tuh yang punya saya ada tentang pengurangan sampah Bu kemarin Oh, mah sampah. Berarti mengambil Batiopori, pengelolaan sampah ya. biopori sama membuat poster asalkan tidak membuang sampah dan kemarin malah saya jadikan Pak Yoga nanti ini anu ya Pak namanya jenengan jadi apa ya poster jadi stiker lah intinya misalnya kemarin kan Pak Yoga jangan geng Mas saya bilang anu aja Mas Majelis Gus Yoga ini Bagus guyon juga.
soalnya nek di sekolah niku Dapat dipanggil predikat baru ya, Pak. dipanggil Gus Gus, Yoga. dipanggil Ustadz, dipanggil Abi. Abi itu kan kayak bapak. Anak-anak itu anak-anak itu ya ada yang saking dekatnya panggil Abi, tapi kan kalau nanti WA saya masuk Abi, nanti istri saya malah dikiranya sama siapa nih. Oh iya, betul. Cemburu ya, Pak. Ya, ya masih ya Ya, ngatain niku Bu intinya nggak kulo oke. sama anak-anak Baik. deket banget kok ngatain niku. Ya, sama yang selanjutnya bisa ini di share untuk proposalnya, Pak. Oh nggih Bu, proposal. PTK. Ya Bu, sekedap tak sunscreen. Niki niki Bu, kalau badhe anu meningkatkan kemampuan membaca belajar Yang Bu A. dan Bu An itu memang dulunya saya pernah juga ngaji Iqra, Qiroati dan sekarang yang Bu A itu metode baru dari Kudus Bu. Dan saya Iya, kemarin juga betul. memang memang menjadi ustadz dulu pernah jadi ya pengajar di SMK Ma'arif satu Wates juga. Jadi memang ada perbedaan walaupun sedikit memang ada perbedaan. Coba ke atas lagi, Pak. Itu coba-coba di halaman judul tadi. Halaman judul. Atas lagi. Stop, 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 stop. Tekan ke bawah lagi. LPTK Universitas Negeri Jepang. Oh, LPTK Universitas Islam Negeri Surakarta, Yogyakarta gitu LP. Ya. Terus lanjutkan. Nggih, Bu. Ya, ada. Lanjut. Ini PTK-nya kan baru proposal, toh? Nggih, Bu. Nggih, baru sampai bab Pelaksananya bareng PPL, toh? nggih, Bu. Tapi boleh ya, Bu? Boleh nggak ya, Bu? Apa? Boleh. PTK-nya kayak metode kayak gini nanti diajarkan atau harus harus belajar dengan materi yang kayak akhlak tercela dan lain sebagainya. Ya sesuai yang dirancang aja. Oh, ngoten. Heeh. Ya, coba lanjut lanjut. Jadi masalahnya tadi, masalah yang muncul ya Yang pada itu yang muncul ya memang bagus itu seperti itu ada untuk latar belakang. nggih, latar belakangnya memang untuk bacaan siswa sekarang itu memang ya kayak gitu toh, Bu. Coba langsung lagi sekarang. Latar belakang. Coba coba. Oke, coba eh, atas lagi, lagi. Nah, lagi. Nah, masalah masalah di latar belakang itu harus jelas ya, Pak. Jadi, Oke. jadi di situ siswa SMA Negeri 1 hanya cenderung membaca, menghafal, dan tidak memahami sehingga tidak mampu membaca secara mandiri. Mas. Nah, mungkin ini sudah ada mungkin punya data baik dari dokumentasi misalnya. Oke. Ini kelas berapa ini, Pak? Kelas 10 Bu, soalnya saya ngajarnya kelas 10 semua nih. Tapi ini kelas 10-nya 10 yang mana? 10 10 A, B, C, A, di sini A, Bu. A. Di ada 8 ya paralelnya. A, B, C, D. Oh, sama D, cuma sampai D. Oke. Nah, A, B, C, D. Artinya ini yang di antara A, B, C, D yang paling bermasalah adalah kelas A, begitu ya, Pak? Oke, oke. Ya, jadi kalau yang kelas B, C, D mungkin tidak terlalu bermasalah dalam membaca Al-Quran ya. Oke, oke, oke. Dengan sebagai guru kan sudah setidaknya mengetes kemampuan Oke, membaca Al-Qurannya ya. oke. Punya data ya, data itu mungkin ada tes Iqra atau tes apa Oke, ya, tes membaca Al-Quran. oke, Jadi oke, Bu. jenengan punya datanya. Nah, yang terbanyak adalah di kelas A itu, maka itu menjadi em, ini ya objek dari penelitiannya di kelas A ya.
Iya, Bu. Subjeknya adalah anak-anak atau siswa ya. Oke. Iya, Bu. Nah, kemudian nah, kenapa itu menjadi masalah? Nah, bagaimana memberikan argumennya, Pak? Atau mungkin kenapa orang nggak bisa membaca Al-Quran kok dipermasalahkan gitu loh. Oh, oke. Untuk terutama saya guru agama dan memang dalam pembelajaran agama tersebut memang kan mesti ada tahlil dan lain sebagainya dan kehidupan sehari-hari kan untuk sholat dan lain sebagainya juga kan memang diwajibkan untuk membaca ya surat-surat pendek dan surat yang wajib surat Al-Fatihah dan biasanya dalam surat Al-Fatihah pun masih ada siswa yang kurang pas dalam membaca surat tersebut. Jadi memang untuk pendekatan yang lebih lanjut, saya sebagai guru agama, nggih, mencoba mewajibkan atau berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak untuk belajar lebih detail lagi tentang bacaan. Soalnya memang kita membaca Al-Quran baik, tetapi kalau bacanya tidak baik, niku malah rimbotan saya atau niku soalnya kan saya pernah mendengar ada beberapa anak yang setiap hari Jumat kan ada yang memimpin memimpin tadarus dan di situ kan memang ada anak-anak yang ya menjadi petugas dan ada beberapa bacaan yang kurang pas dan di situ kan sudah didengarkan beberapa didengar oleh semua 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 murid jadi saya sebagai guru agama nggak wajib untuk berusaha untuk membenarkan apa yang kurang pada bacaan tersebut katanya Bu. Ya, oke. Jadi maksud saya di situ dideskripsikan ya bagaimana Oh ngoten. kondisi eh, siswa kelas Hmm. 10A di SMA Negeri 1 Melati itu ya. Hmm. Supaya apa? Supaya memperkuat bahwa itu menjadi masalah di kelas itu ya. Sehingga kelas itu perlu mendapatkan ini tindakan atau treatment ya. Makanya penelitiannya disebut penelitian tindakan kelas. Ya. Oh nggih. Artinya hasil penelitian itu pun hanya berlaku untuk kelas Ah, 10A ah, hmm. tersebut ya, tidak berlaku bagi 10B eh Oh ya nggih. ya kan 10B Nggih. atau C, D dan sebagainya. Ya karena di sana mungkin ya ada masalah tapi masalahnya berbeda bukan pada kemampuan baca Al-Qur'an Al-Qur'an. gitu. Nggih Oke. nggih. Nggih Bu. Baik. Ya, untuk selanjutnya Pak, kita pindah ke ini cuplikan anu ya, materi ajar, materi ajar. Atau mungkin ya ada di modul ajar ya Pak. Cuplikan praktek atau simulasi isi materi modul ajar di sini ya. Nah, saya tidak akan semua semua saya tanyakan karena di sini nanti jenengan diminta untuk mensimulasikan ya. Nah, Hmm. menunjukkan beberapa ini kegiatan pembelajaran atau bagaimana tampilan jenengan ketika mengajar terkait dengan misalnya di sini bagaimana memotivasi siswa di awal. Oke. Silakan. Misalnya ini saya siswanya, bagaimana memotivasi saya? Oke. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kelihatannya Baik. kelihatannya kok lesu banget ini. Sudah Nah, ngantuk Pak Guru? oh, ngantuk. Begini, saya pernah mendengarkan bahwa menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa. Insya Allah, semua ikan yang berada di lautan akan mendoakan kita yang menuntut ilmu. Jadi, kalau kita mengantuk pada waktu belajar, sangat rugi sekali. Uh, insya Allah, siapapun yang menuntut ilmu sampai besok kan ada pepatah dari lahir sampai liang lahat, kita diwajibkan untuk menuntut
ilmu dan insya Allah kita semua akan diangkat derajatnya kalau kita sudah berilmu. Maka jangan mengantuk. Insya Allah Pak Yoga juga berusaha tidak mengantuk untuk mengajar ini. Jadi sekali-kali kita harus berpikir positif dan jangan sekali-kali kalian tidak suka dengan guru kalian, dengan mata pelajaran kalian. Soalnya dulu Pak Yoga juga pernah tidak suka dengan mapel dan sekarang tidak bisa. Jadi itu contoh perilaku yang jangan ditiru, ngoten niku Bu. Ngapunten. Oke, Pak Guru ya. Oke, coba untuk menunjukkan interaksi antara belajar dengan atau siswa dengan guru, siswa dengan siswa, bagaimana strateginya, Pak? Jadi biar tidak hanya satu arah komunikasi, maka yang dilakukan guru bagaimana? Oh, ya, terus misal saya dengan siswa terlebih dahulu untuk pembelajaran misal untuk bacaan, pembacaan, tajwid dan lain sebagainya, saya yang pertama mencontohkan bacaan yang benar, lalu saya memberikan pertanyaan kepada siswa yang saya panggil contoh, atau saya menanyakan siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan dari saya. Nah, setelah itu ada siswa yang menjawab bahwa hukum bacaan tersebut ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan tak, bacaannya samar-samar. Nah, setelah itu nanti saya melemparkan kepada anak tersebut atau menanyakan kepada anak yang lainnya apakah benar. Kalau sudah benar, nanti anak tersebut yang benar bisa menunjuk nomor absen bebas. Dan tapi kan saya tidak menunjuk, Bu. Jadi yang menunjuk temannya, dan terus itu nanti sebagai tambah senang. Jadi anak itu malah teman-temannya itu malah sok 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 bohong Bu, misal iki nomor iki wae iki aku, iki nomor nomor 10 aja ini saya. Terus anak-anak tambah semangat padahal itu sendiri bukan anak tersebut, malah temannya. Terus anak saya berikan apa ya, kesempatan untuk menuju temannya sendiri untuk menjawab pertanyaan yang dibuat oleh temannya sendiri Bu, begitu Bu. Eh, Untuk pemanfaatan teknologi informasi, apakah Pak Yoga juga menggunakan semacam ada Google Drive atau mungkin Oke. web atau mungkin link-link yang lainnya? Oke Bu, insya Allah memang dari dulu saya senang sekali ya kayak konten kreator, dan saya punya TikTok, punya YouTube. Apalagi Oh saya kan iya. YouTube saya sudah 1.000 subscriber, tapi Wah, kurang boleh kurang nanti di share di kurang grup ya Pak, di grup i- WA, ya itu tak. TikToknya Pak Yoga. Kalau TikToknya pernah FYP juga. Ya. Nah, terus memang saya senang, tapi dulu saya pembelajarannya bukan pembelajaran, tapi saya senang selawatan ya. Pernah dulu saya tutorial hadroh, terus tapi lama kelamaan saya nggak ada waktu ya, saya cuma ngeser-ngeser selawatan saja. Untuk yang TikTok kemarin, memang yang kemarin pas mikro mikro teaching kemarin Bu, saya share ke ke YouTube, malah yang lihat kok mah banyak, ini mau niat saya cuman seperti itu. Nah, terus emang saya pernah juga anak-anak saya suruh cari di TikTok saya, kan saya pernah upload materi tentang Gus Baha. Terus anak-anak tersebut per anak saya suruh satu satu bab, satu tema, dan di situ cuman 1 menit Bu. Terus anak-anak tersebut menulis apa yang disampaikan Gus Baha tersebut. Terus anak tersebut juga ya mengaji. Dan saya juga mengarahkan Hmm. kalau lihat TikTok itu cuman jangan yang gini-gini aja, kalau kalian ikuti yang baik-baik juga, terus yo ngaji yo untuk ganjaran, ya nek pas melok sing mboten baik yo dapat dosa, jadi seimbang atau niku lebih guyone ngoten niku. Tadi Oh anak-anak juga ya. oh iya Pak begitu, dan saya setiap harinya ngoten Ibu, saya punya punya kayak WA, pesan siaran WA itu Bu. Itu saya nge-share ke grup, isinya anak tersebut. Jadi saya memotivasi nge-share di grup tersebut, tapi itu masuknya ke WA pribadinya. Nah, terus Ah, nah jadi itu beda Bu, di grup dengan WA pribadi itu beda. Terus saya memang dari dulu pernah
dulu saya pernahnya karena saya kan dulu pernah mencari subscriber YouTube dan saya itu pakai itu dan itu luar biasa. But, nah sekarang saya aplikasikan aplikasi tersebut pesan siaran WA. Setiap saya mencari kayak pesan-pesan dari IG, pesan-pesan dari Gus Baha, dari Mbah Maimun, dari pokoknya wali-wali para ulama saya kirim ke pesan grup WA dan nanti anak tersebut, oh iya Pak, dia pada balas sih. Terima kasih Pak untuk ya kayak sarannya, untuk masukannya. Jadi anak tersebut ya merasa diperhatikan oleh gurunya Bu. Matur suwun Bu. Ya, oke, baik. Hmm. Terima kasih. Nah, ini nggak terasa sudah jam 10 lewat 7 ya. Ya, Bu. sebentar lagi masih ada satu lagi nih Pak. Ye, Itu tentang kemampuan membaca baca tulis Al-Qur'an ini. Tapi saya tidak minta menulis ya. Nanti ye. menulis itu sudah disiapkan tugasnya ditunjukkan. Ya kan? Dan lama nanti nulis itu. Sehingga saya Ye, menguji membaca saja ya. Insya Allah ini sudah nanti mewakili kemampuan menulis juga mudah-mudahan ye, begitu ya. ye Bu. Baik, eh, silakan eh, mau surat apa Pak? Ye Al-Baqarah mawon Bu. Surat anu ya di awal. Gampang nih goleki. Ye. Hmm. Dari awal nggih Bu. Ayatnya ayat Nggih ayat niki kula mah ya. Al-Baqarah 1. Niki kula malah anu Bu, anu mawon nggih Bu. Nun mawon nggih Bu. Nah, Nun oh, yang surat Al-Qalam nun wal qalami wa ma yasturun niki mah pas buka ini kue. Niki kula pas pakai Quran digital malah berarti nggak jadi pas Al-Baqarah. nggih ngapunten Al Al-Qalam. sebentar. Surat Juz keberapa du- itu? juz 29 surat ke-68 nih kata. Setelah Al-Mulk 68. Al-Mulk kan tabarakalladzi ini Oh, Al-Qalam nun. Al-Qalam. Nggih. Oke. Silakan, Pak. Untuk Nggih. sebentar, berapa ayat ini? Ayatnya pendek-pendek ya. Nggih 10 kok 15 ya. Ya, 10. Ya, ya Nggih. 10, Pak. Ya Bu, apunten. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah Bu. lancar ya. Ya, Bu. Eh, ngajinya setiap hari kok ya, Pak. Insya Allah Bu. Sudah khatam Rian, berapa kali nih, Pak? Rian pun tahu mondok Bu. Iya, sudah pernah mondok kok ya, oh, santri kok. Tapi Santri pas kok ya. kecil Bu. Kok pas kecil besar nggak mondok toh? Oke, mondoknya mondok Kalong. Kalong itu yang ngaos tapi di pondok jadi kan pulang. Kalau pas Oh, kecil dulu di mana itu? nek yang mondok yang aslinya dulu saya di Jejeran Bu Bantul. Kelas 5 SD, Jejeran ya. kelas 5 SD sampai lulus MTS Bu. Yuk kan saya yuk sekolahnya SMK-nya Ma'arif 1.
Mm-mm. Yuk lulus itu yuk kuliah di UAD tadi. Setelah lulus yuk Mm-mm. saya ngajarnya kembali lagi ke Ma'arif lagi, Ma alumni jadi guru situ. Ya, Itu yuk niki setelah niku nggih kula tetep niki nggih wau ngaos ngaji-ngaji ten pondok-pondok daerah sekitar rumah Bu. Jadi nggih tetep ngaos. Ya santri kalong ki santrinya mboten nginep jadi kayak kalong ya, niku. ya. Selesai balik ke rumah gitu ya. Nggih Bu. Tapi Ya, enak nggak sekali kalau apa-apa. kumpul-kumpul dengan anak-anak santri itu. Iya, ya, baik. Ya, saya kira sudah cukup Pak Yoga untuk ujian komprehensifnya. Ya, Ya, matur suwun. mudah-mudahan untuk tahap selanjutnya juga diberikan kemudahan, Amin. kelancaran, dan hasil yang terbaik tentunya ya. Amin Ibu. Amin. Pokoknya proses demi proses itu dijalani. Nggih. Ya, jangan pernah lelah ya, dijalani saja. Toh Nggih, nanti nggih. pada akhirnya akan eh, mendapatkan hasil yang eh, terbaik begitu Amin, ya. amin, amin, amin. Nggih, Bu. Dan yang terpenting ini rangkaian dari proses PPG ya diambil manfaat Nggih, sebanyak-banyaknya, kita nggih, nggih. tambah teman, tambah ilmu, ya kan? Nggih, Ya, dan tambah semangat tentunya nggih, karena insya selama Allah. PPG kan harus belajar, ya kan? Nggih, nggih, Bu. Coba Masih dilihat muda. teman-teman yang tidak ikut PPG kan nggak belajar, ya kan? Ya, Nggih. Ibu, Ibu demikian ya. dalamipun Ibu, Ibu Saya niku mau Yudan. Mayudan nggih Sleman Nah, Ibu. ya. Pas Mungkin itu di stop dulu recordnya. oh nggih Bu. Terima kasih Bu. Nah, ya.